tentang sistem pelayanan pengadilan. Sistem pelayanan pengadilan yang akan kita bahas kali ini merupakan standar pelayanan peradilan di Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta. Sistem pelayanan pengadilan kali ini akan dibahas oleh kelompok 4 dari kelas R57 yang terdiri atas 5 anggota kelompok, yaitu ada yang pertama Arif Priyohandoko dengan NPM 2018-4350-1736. Kemudian ada Fadli Nur Hakim dengan NPM 2018-4350-1764. Ada Fatimah Azahra dengan NPM 2018-4350-2218. Selanjutnya ada Mahadi Ahdan Sabani dengan NPM 2018-4350-2054. Dan yang terakhir ada Raka Mirantoro dengan NPM 2018-4350-2129. Sebelum kita mengetahui apa itu peradilan dan lain sebagainya, perlulah kita ketahui dulu apa itu dasarnya, yaitu apa itu pelayanan pada publik. Pelayanan publik itu adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang dan jasa atau pelayanan administrasi yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Setelah kita mengetahui apa itu pelayanan publik dan penjelasan singkatnya, marilah kita ke slide selanjutnya untuk membahas apa itu pelayanan pengadilan. Jadi, pelayanan pengadilan itu adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat, khususnya pencari keadilan, yang disediakan oleh Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pelayanan publik. Dasar hukum pengadilan. Tentunya dalam sistem peradilan haruslah berlandaskan aturan hukum sebagaimana yang tertera di dalam perundang-undangan. Dasar hukum yang akan kita bahas pada kali ini ada 10 poin. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Yang ketiga, ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Yang keempat, ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Yang kelima, ada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Yang ketujuh, ada pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia pada buku ketiga. Yang kedelapan, ada surat keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 1 sampai 144 tahun 2011 tentang pedoman pelayanan informasi di pengadilan. Yang kesembilan, ada surat keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 076-KMA-SK-6-2009 tentang petunjuk pelaksanaan penanganan pengaduan pada badan peradilan. Yang ke-10, ada keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 026-KMA-SK-2-2012 tentang standar pelayanan peradilan.
Itulah ke-10 poin dasar hukum pengadilan yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Selanjutnya, perlulah kita ketahui apa saja tujuan pengadilan. Tujuan pengadilan itu ada 2 poin. Poin pertama, untuk meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan dan masyarakat. Yang kedua ada meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan. Selanjutnya, saya akan meneruskan penjelasan dari Fatima Azhara. Ruang lingkup pelayanan pengadilan yang diatur di dalam standar, yaitu pelayanan pengadilan ini adalah pelayanan pengadilan pada pengadilan tingkat pertama di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Standar pelayanan pengadilan ini adalah standar pelayanan yang memberikan pedoman bagi masyarakat, para peneliti keadilan, dan pengadilan itu sendiri. Standar pelayanan yang disusun ini memuat 1. Dasar hukum, 2. Sistem mekanisme dan prosedur, 3. Jangka waktu, 4. Biaya atau tarif, 5. Produk pelayanan, 6. Sarana prasarana, 7. Kompetensi pelaksana. Secara umum, pengadilan menyediakan pelayanan sebagai berikut. Yang pertama, pelayanan administrasi persidangan. Yang kedua, pelayanan bantuan hukum. Yang ketiga, pelayanan pengaduan. Dan yang keempat, pelayanan permohonan informasi. Segala ketentuan mengenai teknis hukum, acara, atau yang berkaitan dengan putusan pengadilan bukanlah objek dari pelayanan pengadilan, dan oleh karenanya tidak termasuk dalam ruang lingkup pelayanan pengadilan yang dapat diadukan oleh masyarakat. Pejabat penanggung jawab pelayanan. Perilaku pejabat penanggung jawab pelayanan. Pejabat penanggung jawab pelayanan pengadilan terdiri dari 1. Penyelenggara pelayanan pengadilan. 2. Pelaksana pelayanan pengadilan. Pelaksana dalam menyelenggarakan pelayanan publik harus berperilaku sebagai berikut. Yang pertama, adil dan tidak diskriminatif. 2. Cermat. 3. Santun dan ramah. 4. Tegas, andal, dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut. 5. Profesional. 6. Tidak mempersulit. 7. Patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar. 8. Menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggara. 8. Tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan peradilan dan perundang-undang yang berlaku. 8. Terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari bantuan kepentingan. 9. Tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik. 10. Tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat. 11. Tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan atau kewenangan yang memiliki sesuai dengan keputusan dan tidak menyimpang dari prosedur. Pengaduan atas pelayanan pengadilan. Masyarakat berhak mengadukan penyelenggaraan pelayanan publik pengadilan dalam hal yang pertama, penyelenggara yang tidak melaksanakan kewajiban dan atau melanggar larangan, dan pelaksana yang memberi pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan. Yang kedua, pengaduan diajukan oleh setiap orang yang dirugikan atau oleh pihak lain yang menerima kuasa untuk mewakilinya paling lambat 30 hari sejak pengadu menerima pelayanan pengadilan. 3. Pengaduan disampaikan secara tertulis kepada Satuan Kerja Penyelenggara Pelayanan Pengadilan, yaitu pimpinan Satuan Kerja Penyelenggara Pelayanan Pengadilan yang memuat A. Nama dan alamat lengkap, B. Uraian pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan, C. Permintaan penyelesaian yang diajukan, D. Tempat dan waktu penyampaian pengaduan serta tanda tangan pengadu. 4. Dalam keadaan tertentu atau atas permintaan pengadu, nama dan identitas pengadu dapat dirahasiakan. Penyelenggara pelayanan pengaduan wajib memberikan tanda terima pengaduan yang sekurang-kurangnya memuat 1. Identitas pengadu secara lengkap. 2. Uraian singkat pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan pengadilan. 3. Tempat dan waktu penerimaan pengaduan. Dan 4. Tanda tangan serta nama pejabat pegawai yang menerima pengaduan. Penyelenggara pelayanan
pengadilan wajib menanggapi pengaduan masyarakat paling lambat 14 hari sejak pengaduan diterima yang sekurangnya berisi informasi lengkap atau tidak lengkapnya materi aduan sebagaimana dimaksud pada huruf F angka 3. Dalam hal materi aduan tidak lengkap, pengadu melengkapi materi aduannya selambat-lambatnya 30 hari terhitung sejak menerima tanggapan dari penyelenggara sebagai diinformasikan oleh pihak penyelenggara. Dalam hal berkas pengaduan tidak dilengkapi dalam waktu 30 hari, maka pengadu dianggap mencabut pengaduannya. Dalam hal pengaduan tidak dianggapi oleh penyelenggara pengaduan sesuai dengan ketentuan, maka pengadu dapat menyampaikan laporan kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Badan Pengawasan Mahkamah Agung dapat mengambil alih pengaduan atas pelayanan pengadilan yang ditujukan kepada penyelenggara dalam hal pengaduan tersebut dianggap penting oleh Mahkamah Agung untuk segera diselesaikan, atau dalam hal penyelenggara lalai dan atau tidak tepat waktu dalam menyelesaikan pengaduan tersebut. Setiap penyelenggara pelayanan pengadilan wajib mengumumkan rekapitulasi penyelesaian pengaduan pelayanan publik kepada masyarakat melalui media yang mudah diakses oleh masyarakat. Hal-hal ini diumumkan meliputi jumlah pengaduan yang masuk, jenis-jenis pengaduan yang masuk, status penanganan pengaduan. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Raka Mirantoro. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Arif Prihandoko. Penyelesaian pengaduan oleh penyelenggara pelayanan pengadilan. 1. Pengadilan wajib memeriksa pengaduan dari masyarakat mengenai pelayanan publik yang diselenggarakannya. 2. Dalam memeriksa materi pengaduan, penyelenggara wajib berpedoman pada prinsip independen, non-diskriminasi, tidak memihak, dan tidak memungut biaya. 3. Dalam hal pengadu keberatan dipertemukan dengan pihak teradu karena alasan tertentu yang dapat mengancam atau merugikan kepentingan pengadu. Penyelenggara dapat mendengar keterangan pengadu secara terpisah. 4. Dalam melakukan pemeriksaan materi aduan, penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan. 5. Penyelenggara wajib memutuskan hasil pemeriksa pengaduan paling lambat 60 hari sejak berkas pengaduan dinyatakan lengkap. 6. Keputusan mengenai pengaduan wajib disampaikan kepada pihak pengadu paling lambat 14 hari sejak diputuskan. Ketentuan saksi. 1. Pimpinan pengadilan yang dalam hal ini bertindak sebagai atasan pelaksana menjatuhkan sanksi kepada pelaksana pelayanan pengadilan yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberikan pelayanan publik sebagaimana diatur dalam standar pelayanan publik berdasarkan kewenangan yang dimiliki atasan sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. 2. Mahkamah Agung berwenang menjatuhkan sanksi kepada penyelenggara dan atau pelaksana pelayanan pengadilan yang tidak memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan pengawasan melekat atas pelaksanaan standar pelayanan pengadilan dan atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam huruf E angka 1 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Jenis sanksi terhadap penyelenggara dan atau pelaksanaan pelayanan pengadilan didasarkan pada ketentuan dalam UU nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik dan peraturan perundang-undangan yang relevan yang berlaku di lingkungan badan peradilan. Pelayanan sidang. 1. Sidang pengadilan dimulai pada jam 9. Dalam hal sidang tertunda pelaksanaannya, maka pengadilan akan memberikan informasi mengenai alasan penundaan kepada para pencari keadilan maupun masyarakat umum. 2. Pemanggilan para pihak dapat dilakukan dengan cara pemanggilan para pihak oleh petugas pengadilan agar masuk ke ruang sidang untuk pemeriksaan perkara berdasarkan sistem antrian, atau pemanggilan para pihak oleh petugas pengadilan dibagi menjadi 2 sesi, yaitu sesi pagi dari jam 9 sampai jam 12 siang dan sesi siang dari jam 13 atau jam 1 siang sampai jam 5 sore. Pemeriksaan perkara dilakukan berdasarkan sistem antrian. 3. Pengadilan wajib mengumumkan jadwal sidang kepada masyarakat pada papan pengumuman, situs resmi pengadilan dan media lainnya yang mudah dilihat masyarakat. 4. Pengadilan wajib menyediakan juru bahasa atau penerjemah
untuk membantu pencari keadilan yang tidak memahami bahasa Indonesia atau memiliki kebutuhan khusus untuk mengikuti jalannya persidangan. Untuk mendapatkan layanan tersebut, masyarakat dapat mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Ketua Majelis Hakim sebelum hari sidang dimulai, atau dapat mengajukannya secara lisan di hadapan Majelis Hakim. 5. Pengadilan wajib memutus dan termasuk melakukan pemberkasan minutasi perkara pada pengadilan tingkat pertama dalam jangka waktu maksimal 6 bulan terhitung sejak perkara didaftarkan. 6. Pencari keadilan dan masyarakat berhak memperoleh informasi dari pengadilan mengenai perkembangan terakhir dari permohonan atau perkaranya melalui meja informasi, situs pengadilan atau media informasi lainnya. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Fadli Nur Hakim. Selanjutnya, saya akan meneruskan penjelasan dari Saudara Raka. Biaya perkara. Maksud dari biaya perkara yaitu masyarakat tidak dikenai biaya untuk mendapatkan layanan pengadilan. Selanjutnya, besarnya panjar biaya perkara pada pengadilan TUN Jakarta ditetapkan melalui surat keputusan oleh Ketua Pengadilan dan wajib diumumkan kepada masyarakat melalui papan pengumuman dan media informasi lain yang mudah diketahui masyarakat. Selanjutnya, masyarakat dikenakan biaya untuk proses perkara dan besarnya panjar biaya perkara ditetapkan oleh surat keterangan untuk membayar atau SKUM. Pihak pemohon atau penggugat tidak akan diminta untuk membayar apapun yang tidak tertera dalam SKUM. Selanjutnya, penentuan besar kecilnya panjar biaya perkara didasarkan pada banyaknya jumlah para pihak yang berperkara dan jauh dekatnya jarak tempuh ke tempat para pihak yang dipanggil, serta biaya administrasi yang dipertanggungjawabkan dalam putusan. Selanjutnya, masyarakat dapat melakukan pembayaran biaya perkara melalui bank, dan pegawai pengadilan tidak dibenarkan menerima pembayaran biaya perkara langsung dari pihak berperkara. Selanjutnya, pengadilan hanya akan meminta penambahan biaya perkara dalam hal panjar yang telah dibayarkan telah tidak mencukupi. Selanjutnya, pengadilan wajib memberitahu dan mengembalikan kelebihan biaya perkara yang tidak terpakai dalam proses berperkara. Bila mana biaya tersebut tidak diambil dalam waktu 6 bulan setelah pihak yang bersangkutan diberitahu, maka uang tersebut akan disetorkan ke kas negara dan tidak dapat diambil lagi oleh pihak berperkara. Selanjutnya, pengadilan menetapkan biaya pendaftaran upaya hukum banding dalam SKUM yang terdiri dari biaya pencatatan pernyataan banding, biaya banding yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, biaya pengiriman uang melalui bank atau kantor pos, ongkos kirim berkas dan biaya pemberitahuan berkas perkara kepada para pihak. Selanjutnya, penyelenggara layanan pengadilan akan menetapkan biaya pendaftaran upaya hukum kasasi ditentukan oleh dalam SKUM yang terdiri dari biaya pencatatan pernyataan kasasi, biaya kasasi yang ditetapkan Ketua Mahkamah Agung, biaya pengiriman uang melalui bank ke rekening MA, ongkos kirim berkas, dan biaya pemberitahuan kepada para pihak. Selanjutnya, biaya permohonan kasasi untuk Mahkamah Agung harus dikirim oleh pemegang kas melalui Bank BRI Cabang Veteran, Jalan Veteran nomor Veteran Raya nomor 8 Jakarta Pusat. Rekening nomornya
31460370 dan bukti pengirimannya dilampirkan dalam berkas perkara yang bersangkutan. Selanjutnya, pengadilan akan menetapkan biaya pendaftaran upaya hukum peninjauan kembali ditentukan dalam SKUM yang terdiri dari biaya peninjauan kembali yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung, biaya pengiriman uang melalui bank, ongkos kirim berkas, biaya pemberitahuan. Selanjutnya, maksud dari pelayanan pengaduan, pelayanan bantuan hukum. Pelayanan pengaduan, maksud dari pelayanan pengaduan itu yaitu terdiri dari dasar hukum. Yang pertama, SK KMA nomor 076 KMA SK garis miring 076 garis miring KMA garis miring SK garis miring V1 garis miring 2009 tentang pedoman pelaksanaan penanganan pengaduan di lingkungan lembaga peradilan. SK KMA nomor 080 garis miring KMA atau garis miring SK garis miring V garis miring 611 garis miring 611 garis miring 2006 tentang pedoman pelaksanaan pengawasan di lingkungan lembaga peradilan. Selanjutnya, pengadilan menyediakan meja pengaduan untuk menerima pengaduan dari masyarakat atau pencari keadilan tentang mengenai penyelenggaraan peradilan termasuk pelayanan publik atau perilaku aparat pengadilan. Meja pengaduan tidak menerima pengaduan yang terkait dengan isi dari putusan atau tentang substansi perkara dan pengaduan tentang fakta atau peristiwa yang terjadi lebih dari 2 tahun sebelum pengaduan diterima. Khusus untuk pengaduan tentang pelayanan pengadilan harus disampaikan selambat-lambatnya 30 hari sejak pengadu menerima layanan panggilan. Selanjutnya, masyarakat dalam menyampaikan pengaduan melalui meja pengaduan, situs pengadilan. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui meja pengaduan. Situs pengadilan TUN Jakarta yaitu www.admin.pt.un/jakarta.go.id atau melalui pos dengan mengisi formulir pengaduan secara tertulis dan melampirkan bukti-bukti yang diperlukan. Selanjutnya, petugas meja pengaduan akan memberikan tanda terima yang berisi nomor pengaduan yang dapat digunakan oleh pelapor untuk mendapatkan informasi mengenai situs pengaduannya. Dalam hal pengaduan dilakukan melalui pos, maka petugas pengaduan memberitahu pelapor perihal pengaduan telah diterima dengan memberikan nomor agenda. Selanjutnya, pengadilan wajib menyampaikan informasi mengenai situs pengaduan kepada pelapor dan waktu selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak pengaduan disampaikan. Selanjutnya, pelapor berhak mendapatkan informasi mengenai perkembangan status pengaduannya. Dalam hal pengaduan dilakukan melalui pos, maka jangka waktu 10 hari kerja berlaku sejak tanggal pemberitahuan telah diterimanya surat pengaduan oleh badan pengawas atau pengadilan tingkat banding. Selanjutnya, yang terakhir, pengadilan wajib memeriksa dan memberitahukan status pengaduan kepada pelapor selambat-lambatnya dalam waktu 90 hari kerja sejak pengaduan didaftarkan di agenda pengaduan badan pengawasan atau pengadilan tingkat banding. Dalam hal pemeriksaan belum selesai dilakukan dalam jangka waktu tersebut, maka pengadilan wajib memberitahukan alasan penundaan tersebut kepada pelapor melalui surat. Oke, assalamualaikum. Saya di sini akan melanjutkan materi apa yang sudah disampaikan sama teman saya tadi. Saya akan menyampaikan tentang pelayanan informasi. Di sini dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, SK KMA Nomor 144
KMA SK 111/2007 tentang keterbukaan informasi pengadilan, SK KMA nomor 1/144 KMA SK 1/2011 tentang pedoman pelayanan informasi pengadilan. Pengadilan menyediakan informasi antara lain mengenai hak-hak para pihak yang berhubungan dengan peradilan, antara lain hak mendapat bantuan hukum, hak atas perkara cuma-cuma, serta hak-hak pokok dalam proses persidangan. Tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim dan pegawai. Hak-hak pelapor dugaan pelanggaran hakim dan pegawai. Tata cara memperoleh pelayanan informasi dan informasi lain yang berdasarkan SK 1144 Tahun 2011 merupakan informasi publik. Pengadilan menyediakan akses informasi tentang putusan secara online atau melalui situs pengadilan dengan melakukan proses pengaburan terhadap identitas pihak-pihak yang tercantum dalam putusan. Masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi melalui petugas pada meja informasi. Pengadilan memberikan jawaban dapat ditindaklanjuti atau tidak permohonan informasi selambat-lambatnya 6 hari kerja. Pengadilan wajib memberikan informasi yang diminta selambat-lambatnya dalam jangka waktu 13 hari kerja sejak permohonan informasi dimohonkan. Pengadilan dapat meminta perpanjangan waktu bila diperlakukan proses pengaburan informasi atau informasi yang dilakukan sulit ditemukan atau memiliki volume besar sehingga memerlukan waktu untuk mengadakannya. Pemohon dapat mengajukan keberatan jika pengadilan menolak permohonan informasi yang diajukan paling lambat 5 hari melalui meja informasi. Pengadilan akan memungut biaya penyalinan informasi dengan biaya yang wajar sesuai dengan standar wilayah setempat dan tidak memungut biaya lainnya. Selanjutnya, standar pelayanan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Dasar hukum. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pelayanan gugatan. Pelayanan tata usaha tentang menerima gugatan dan gugatan perlawanan terhadap penetapan, pemeriksaan, pendahuluan, atau dismissal proses. Surat gugatan terhadap diajukan oleh penggugat kepada petugas pada meja pertama di Pengadilan Tata Usaha Negara di mana penggugat bersengketa. Gugatan TUN hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 hari kalender sejak objek sengketa diketahui oleh penggugat atau diumumkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Penggugat dapat mendaftarkan gugatan melalui pengadilan sebagai berikut. A. Pengadilan TUN di tempat kedudukan tergugat. Pengadilan TUN terdekat sesuai dengan domisili penggugat. Pengadilan tersebut akan mengirimkan berkas gugatan kepada pengadilan TUN di tempat kedudukan tergugat untuk dilakukan pemeriksaan. Pengadilan TUN tempat salah satu badan atau pejabat TUN apabila tergugat lebih dari satu badan atau pejabat TUN yang kedudukannya tidak dalam satu daerah hukum pengadilan. Pengadilan TUN Jakarta apabila penggugat dan tergugat berkedudukan atau berada di luar negeri.
Pelayanan upaya hukum. Pelayanan administrasi banding. Penggugat atau tergugat dapat mengajukan upaya hukum banding kepada panitera muda perkara pada meja pertama dalam waktu 14 hari kalender terhitung keesokan harinya sejak keputusan diucap atau diberitahukan pada pihak yang tidak hadir. Pemohon banding harus membayar biaya perkara yang dituangkan dalam SKUM. Pengadilan meregister perkara dan memberikan akta pernyataan banding kepada pemohon banding apabila panjar biaya banding telah dibayar lunas. Pengadilan menyampaikan permohonan banding kepada pihak terbanding dalam waktu 7 hari kalender tanpa perlu menunggu diterima memori banding. Pengadilan wajib memberikan kesempatan kepada kedua belah untuk mempelajari atau memeriksa berkas perkara dan dituangkan dalam akta sebelum perkara dikirim ke pengadilan tinggi. Pemohon banding dapat melakukan pencabutan permohonan banding dengan mengajukan kepada pengadilan atau ketua pengadilan tata usaha negara yang ditandatangani oleh pembanding dengan menyertakan akta panitera. Pengadilan tinggi TUN wajib melakukan pemeriksaan perkara banding dalam jangka waktu selamat-lambatnya 6 bulan termasuk proses minutasi atau SMA nomor 3 tahun 1998 tentang penyelesaian perkara. Pengadilan wajib mengirimkan salinan putusan kepada PTUN untuk diberitahukan kepada para pihak dalam waktu 14 hari sejak putusan diterima oleh pengadilan pengaju.